Pertanyaan yang bagus dari Ibu Pendeta barusan mengenai apa aja yang disampaikan Adam. Tadi kan sudah saya menyampaikan ya bahwa para nabi terdahulu itu menyampaikan tauhid salah satunya. Contoh di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rum ayat ke-30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu salah satu yang disampaikan bahwa menghadaplah wajahmu lurus kepada agama Islam. Makanya saya tadi kan mengatakan bahwa seluruh nabi itu membawa ajaran yang sama, hanif, lurus, pasrah. Bahasa Arabnya juga Islam. Nah, kemudian sesuai fitrah Allah. Nah, para nabi itu sejak dulu ya selalu mengajarkan tauhid, baik kepada keluarganya. Makanya Nabi Nuh tadi sudah saya sebutkan juga ayatnya, Nabi Soleh, Nabi Isa, Nabi Hud, begitupun Nabi Adam. Begitupun Nabi Adam, Bu. Makanya kalau kita buka ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 213, itu kan tertulis secara jelas. Jadi di sini dikatakan kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu adalah umat yang satu. Fa ba'atsallahu nabiyyin, lalu Allah mengutus nabi yang tugas mereka itu mubasyirin, membawa kabar baik, wa munzirin, dan memperingati hal-hal yang harus diperingati, larangan-larangan dan lain sebagainya. Wa anzala ma'ahumul kitab, Allah juga menurunkan kepada mereka alkitab bil haqqi, yang menjelaskan tentang kebenaran, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, untuk menghukumi antara manusia. Nah, seperti ketika cerita Kain yang membunuh Habel, atau kalau di kita kan Qabil yang membunuh Habil. Itu termasuk tugas Nabi Adam untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu, bahwa tidak boleh membunuh dan lain sebagainya. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Adam di dalam agama Islam. Banyak, literasinya banyak sekali. Nah, kemudian masalah Mesias ya, masalah Mesias. Mesias itu memang sudah diutarakan ya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali akan memberitakan tentang Al-Masih. Al-Masih, tapi Al-Masihnya ada dua di Islam, Bu. Ada Al-Masih Dajjal, ada Al-Masih Nabi Isa. Nabi Isa ini nanti yang akan turun sebelum hari kiamat. Begitu juga Dajjal. Makanya di dalam Matius 24 ayat 24 bahwa akan datang nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu itu sebenarnya sudah terjemahan yang salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam bahasa Aramaiknya tertulis Dajjal. Ya. Saya ingatkan pendeta muda, ini hatuha ya, bisa langsung disangka kalau keberatan karena waktunya nanti ini. Silahkan pendeta muda, kalau nanti ada keberatan bisa langsung sanggah. Silahkan Ustaz, mohon maaf. Ya, dalam bahasa Ibraninya kan Dajjal itu, Matius 24 itu. Artinya Dajjal, kadzab, sang pembohong. Tapi ternyata LAI menerjemah nabi-nabi palsu. Atau saya bertanya kepada Ibu Pendeta, siapa maksud dari Matius 24 itu, nabi-nabi palsu itu? Coba dijelaskan, monggo Ibu. Iya, thank you Pak Ustaz. Sebenarnya nabi-nabi palsu itu sejak zaman Yohanes Pembaptis pun itu sudah ada, itu pun ada. Jadi Alkitab sendiri bilang bahwa mereka itu nanti akan berasal dari dalam. Ya, jadi ada orang-orang yang seolah-olah itu adalah bagian dari kekristenan sendiri, tetapi mereka itu memutarbalikkan, ya, mereka mensplitkan, mereka mengajarkan ajaran di luar dari Injil itu, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang yang Pak Ustadz sampaikan, Dajjal itu di dalam kekristenan itu adalah si antikris, Herod Ben Sakar itu nanti gembong puncaknya, itu nanti pas akhir zaman. Dia itu klimaksnya, si Satan itu tadi. Jadi dia pun termasuk nabi palsu, tapi itu nanti pada puncaknya, klimaksnya untuk menuju kepada akhir zaman itu, si Dajjal itu, Pak Ustadz. Terus saya boleh menanggapi yang di awal tadi? Boleh, monggo.
Tadi bicara tentang Adam ya, saya ada catat poin. Pak Ustadz mengatakan bahwa tugas Nabi itu ada memperingatkan untuk hal-hal apa yang harus diperingatkan. Itu kehaluan. Yang menjadi pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang diperingatkan saat itu berarti ada sesuatu problem, ada suatu masalah. Masalah apa itu? Begitu. Kemudian masalah Nabi dalam umat muslim yang mengajarkan tauhid, ya betul, itu sangat bagus karena orang Israel juga itu mengajarkan monoteis, bahkan monoteis ketat. Itu di Ulangan 6 ayat 14 itu sudah ada teman-teman, 6 ayat 4 itu ya. Itu adalah skema yang turun-temurun yang harusnya memang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Linknya harus ke sana berangkatnya. Adonai Elohim Adonai Echad, dengarlah Israel, Tuhan itu adalah Allah kita. Yahova itu Echad, Echad itu cardinal number, itu satu, berarti memang monoteis. Mungkin sedikit di sini teman-teman saudara ada yang mau saya bagikan perbedaan monoteis dengan monolatris ya. Monolatris itu percaya kepada banyak-banyak Tuhan, kemudian memilih ya, kemudian mempercayai salah satu Tuhan yang eksklusif, begitu. Itu monolatris. Sedangkan monoteis bagi bangsa Israel yang dinamakan Tuhan, makanya mungkin sedikit amis begitu ya. Mungkin teman-teman Islam bertanya, mana bukti seorang Tuhan yang dinamakan Tuhan? Itu adalah Yahova. Yang lain itu bagi orang Israel itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Yahova. Itu. Nah, dan Tuhan ini adalah singular, tidak ada jemaat-jemaat pribadi. Dan Yahova inilah bagi orang Kristen yang dipercayai ya sesuai dengan nubuatan adalah Yesus, adalah Mesias itu sendiri. Terus tadi Pak Ustadz mengucapkan tentang Mesias. Siapa tadi, ada Nabi siapa dari umat Muslim, Muhammad ya, ada menceritakan tentang Mesias ya. Tetapi ada sedikit perbedaan, apakah Mesias yang disampaikan ini sesuai dengan nubuatan oleh nabi-nabi lain. Jadi ini harus dikonfirmasi begitu Pak Ustadz. Karena salah satu historis, salah satu poin tentang Mesias ini yang dinyatakan di Zakaria 12 ayat 10 bahwa Mesias ini nanti akan ditikam. Di Zakaria 12 ayat 10 nanti dia akan ditikam, dia akan mati dan umatnya meratapi. Nah, apakah Mesias yang ini yang disampaikan, diprofetikan oleh Nabi di dalam umat Muslim? Nah, itu pertanyaannya kan. Jadi kita di sini ada perbedaan. Ya, anggap sajalah ya kita sama-sama membicarakan tentang Mesias, tetapi kronologi historis itu jauh berbeda. Begitu kan? Tetapi kalau di Kristen itu sangat dikonfirmasi oleh nabi-nabi lain. Jadi bukan hanya satu yang menubuatkan. Begitu. Saya rasa cukup simpel aja dulu. Tadi saya sudah sampaikan tentang tauhid monoteis, ya perbedaan monoteis dengan monolatris. Kemudian pertanyaan saya, ada masalah apa di antara Adam dan Hawa sehingga harus ada hal-hal yang diperingati. Kemudian yang ketiga tentang nabi palsu sekarang sudah ada, sudah banyak. Tetapi kalau bicara tentang Dajjal, Antikris, Helel ben Sakar itu nanti. Sebenarnya nabi palsu itu berasal dari dalam sih, dari dalam. Oke, lanjut Pak. Sebelum saya menjawab, oh ya sudah saya jawab dulu ya. Permasalahan di Nabi Adam kan sudah saya jelaskan barusan Bu, seperti pembunuhan ya, pembunuhan Kain atas Habel itu, bahwa orang pertama kali, bahkan Rasulullah juga bersabda awwaluman sannal qatlah Qabil. Orang yang pertama kali menyucurkan darah pembunuhan antar manusia di dunia itu adalah Qabil. Qabil itu Kain berarti ya kalau di Bible. Nah, kemudian ajarannya juga memperingati tentang tauhid, tidak boleh menyembah kepada selain Allah itu. Nah, kemudian begini Bu, ayatnya sudah saya sebutkan barusan. Zakaria 12 nomor 10. Ibu tadi sempat menyinggung ya tentang nubuatan Yesus pada Zakaria 12 ayat 10. Pertanyaan saya begini Bu, coba sebutkan kepada saya satu saja Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Zakaria 12 ayat 10 itu arahnya kepada nubuatan Yesus. Ada enggak? Karena ini adalah kitab orang Yahudi, jauh sebelum Kristen ada. Perjanjian lama itu sudah dipegang oleh orang-orang Rabi Yahudi. Mungkin
Ibu punya referensi Rabbi Eliezer, Rabbi Nehemia, dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa Zakaria 12 ayat 10 ini arahnya kepada Yesus. Mari dijawab, Bu. Oke, thank you Pak Ustadz. Oke, sekali lagi saya ingatkan ya, ini TikTokan bisa langsung sanggah menyanggah ngegasan gitu loh kalau memang sudah tidak sesuai dengan jawabannya. Ustadz Rafi, Ustadz. Saya nggak bisa ngegas kalau lawannya perempuan. Ustadznya juga enak kok, sopan, bagus, humble, dewasa, mature ya. Iya. Berarti saya ini sekarang gilirannya ya. Ya, mari Bu, mari. Oke. Tadi bicara tentang Nabi Adam, memperingatkan tentang pembunuhan Kain kepada Habel. Di sini ada satu benang merah yang sama dengan Alkitab, betul sekali. Alkitab juga mengatakan pembunuh pertama itu adalah Kain. Tapi pertanyaannya, apakah Adam tahu bahwa Kain ini nanti akan membunuh Habel? Makanya Adam harus memperingati Hawa. Gitu. Karena di dalam perspektif kami, Pak Ustadz, sekali lagi ya, Nabi itu adalah juru bicara Tuhan menyampaikan sesuatu kepada umatnya karena ada sesuatu yang terjadi di sana. Sama seperti misalnya kalau orang tua nih memberikan peringatan atau menyampaikan sesuatu, berarti karena ada hal, mungkin ada kejanggalan, ada problem, ya ada peringatan untuk anak. Kan begitu logisnya. Nah, misalnya seperti anak saya, dia mau pergi, ya kan? Karena saya tahu anak saya pergi sendiri, karena saya akan berpikir, wah nanti dia di jalan kok ketemu ini, saya kasih petua-petua, ya kan? Nah, nanti kalau di jalan itu kalau ada orang asing, jangan mau sembarangan diajak ngomong ya gitu. Nah, apakah Adam itu tahu? Bahkan apakah Adam itu memikirkan ada probabilitas kemungkinan bahwa anaknya nanti ini akan membunuh? Begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi bicara tentang apakah ada rabi-rabi dalam Yahudi. Kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh perjanjian lama, Pak Ustadz, semua kan pada matian. Nah, tetapi kalau kita lihat keseluruhan, kalau kita berangkat dari stressing pointnya Yahovah tadi, itu singular. Kalau Pak Ustadz lihat itu ada di interlinear, itu singular. Jadi hanya satu oknumnya. Dan yang bekerja itu dari awal sampai terakhir itu nggak mungkin ada dua Tuhan, bukan tri ya saya. Itu hanya satu oknumnya. Maka kalau ada Yahovah dalam perjanjian lama, dia sebagai awal yang akhir, dan juga Yesus itu adalah Alpha Omega. Apakah ini ada dua? Saya orang Yesus only tidak mempercayai dua Tuhan, kejamakan pribadi. Tadi Echad, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad itu artinya satu, yang cardinal number angka satu, hanya satu, singular. Nah, jadi dia adalah oknum yang sama. Makanya saya bilang kalau bicara tentang Yesus itu harus ditarik dari tanah. Zakaria 12 ayat 10, dia akan tertikam. Pak Ustadz pasti udah buka ya untuk menghemat waktu. Pasti udah buka ayatnya, dia akan tertikam. Yesus tertikam sesuai dengan nubuatan. Banyak sekali nubuatan gitu. Jadi itu semua Mesias itu hanya berbicara tentang satu Yahovah itu, Pak Ustadz. Dari sana base-nya, stressing point-nya. Itu. Oke, jadi begini. Kalau bertanya kan ya, Adam tahu bahwa ini akan bunuh. Adam ini kan manusia biasa, dia akan tahu jika Tuhan yang memberitahu. Makanya Adam ini turun sebagai khalifah, pengganti, penyampai firman Allah. Jadi Nabi itu menghukumi ketika ada kejadian, bukan sebelumnya dia sudah tahu kalau itu kan Tuhan namanya. Sebelum ada hal-hal yang terjadi kemudian dia tahu itu kan Tuhan. Kalau Adam itu taunya setelah sesuatu yang terjadi baru dia akan menyampaikan. Contoh, ada orang minum khamr, kemudian Rasulullah mengharamkan. Nah, ada peminum dulu baru diharamkan karena memabukkan. Contoh seperti itu. Nah, tadi pertanyaan saya belum dijawab sama Ibu ya. Begini Bu, ada nggak sih orang Yahudi, Rabi Yahudi, para pakar Yahudi yang mengatakan bahwa Zakaria 12 itu arahnya kepada Yesus? Karena begini,
Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi, Bu. Dan orang Yahudi sama sekali tidak mengakui tentang kemesiasan Yesus ini. Lalu seolah-olah begini kan, Bu. Sama dengan Ibu Pendeta mengaku Al-Quran itu adalah kitabnya Ibu, lalu menafsiri sendiri gitu loh. Kan tidak fair namanya. Saya pemilik kitab Al-Quran, lalu kitab itu dipakai oleh Ibu sebagai perjanjian modern seumpama ya. Lalu Ibu menafsiri sendiri bahwa di dalam Al-Quran ini Yesus harus jadi Tuhan. Ini kan nggak fair namanya. Kecuali Ibu ada data satu saja Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa ada nubuatan Yesus di dalam Zakaria 12 ayat 10, atau Yesaya 9 nomor 5, atau Yesaya 7 nomor 14. Itu yang sering dipakai ya sama teman-teman Kristen. Ada nggak? Satu saja Rabi Yahudi yang mengakui. Karena Yesus ini juga orang Yahudi dan dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Makanya Yesus datang itu meneruskan ya, menggenapi ajaran yang ada di dalam Taurat. Ternyata Yesus sendiri tidak pernah mengungkapkan bahwa di dalam Taurat itu ada namaku yang akan disebut aku turun ke Tuhan. Aku turun ke dunia untuk menjadi Tuhan dan nabi dan lain sebagainya. Gak ada itu. Yesus selama ada di bumi tidak pernah bilang ada di dalam perjanjian lama kitab Yahudi itu menyebutkan tentang aku. Itu gak ada keterangan Yesus seperti itu. Biar fair, Ibu, biar tidak klaim sepihak, dari orang-orang Yahudi sendiri ada nggak yang mengakui itu? Monggo, Bu. Oke, thank you, Pak. Saya tidak peduli apakah mau rabi-rabi Yahudi, apakah malaikat sendiri yang menyangkal, ya. Karena orang Yahudi ada yang menolak, tapi ada juga orang Mesyanik itu, ya. Teman-teman saya, partner saya ada Mesyanik. Mereka percaya kepada Yesus adalah Yehova, adalah Tuhan, adalah Bapa itu sendiri. Yesus itu rabi. Dia yang tertinggi. Jadi susunannya itu kalau bisa bukan satpam yang di atas yang mau didengarkan, tetapi pemilik perusahaannya. Itu satu. Kedua, Yesaya 43 ayat 11. Nah, di sana Tuhan, jadi begini, kalau menemukan Tuhan kapital dalam perjanjian lama, itu merujuk kepada YHWH, kepada Yehova itu sendiri. Di Yesaya 43 ayat 11, akulah juru selamat manusia. Pengejawantaannya itu di Lukas 2 ayat 11, telah lahir Kristus Tuhan juru selamat, Soter. Tapi kita tidak hanya berhenti di ayat itu saja ya, ada banyak sekali ayat seperti di Yohanes 1 ayat 18. Apa sih bedanya juru selamat ini dengan yang kayak Musa, kayak Nabi ini, apa sih bedanya? Di Yohanes 1 ayat 18 di sana monogenes theos, tapi ada sedikit kesalahan terjemahan. Kita masuk dalam critical text ya. Hanya Yesus yang monogenes theos dengan Tuhan, dengan Bapa itu sendiri. Nah, jadi Yesus yang di Lukas 2 ayat 11, Soter yang di Lukas 2 ayat 11 itu adalah Yehova yang ada di Yesaya 43 ayat 11. Kemudian kenapa sih kami itu memakai tanah perjanjian lama? Di Yohanes 4 ayat 22, keselamatan itu datang dari Yahudi. Dari Sion itu datang penebus. Di perjanjian lama itu Yehova itu disebut penebus. Nah, Yesus ketika di dunia itu dalam rangka penebusan. Terus ada di sini yang menjadi miss kita, Pak Ustadz ya. Yesus itu bukan dijadikan Tuhan. Sebenarnya karena Yesus itu adalah Yehova yang di dalam perjanjian lama yang kami percayai, Yesus itu bukan kali pertama itu berada di dunia manusia, dunia asli. Dia bukan kali pertama berada di dimensi kita ini. Nah, kalau ajaran Muslim kayaknya juga ada percaya tentang lapisan langit ya, ada 7 lapisan langit. Dalam Yahudi pun ada yang seperti itu ya. Nah, ketika dia turun, dia berada dalam ruang lingkup manusia, di zona manusia yang terbatas ruang dan waktu ini, itu sudah ada di perjanjian lama. Kan dia adalah Yehova itu sendiri yang singular tadi. Jadi bukan di perjanjian baru aja dia adanya, teman-teman. Jadi bukan Yesus ini dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan itu yang datang dalam rupa manusia, bukan menjadi manusia. Itu salah terjemahan itu kami orang-orang JO, kami tidak mengimani menjadi manusia. Kami harus kembali kepada terminologi manusia. Di Yohanes 1 ayat 14 itu logos menjadi daging, bukan menjadi manusia, sars. Dia hanya datang dalam rupa manusia, dan itu sudah terjadi di perjanjian lama. Rupa manusia itu sudah ada di perjanjian lama, berada di dunia manusia juga. Begitu. Kemudian
Apa tadi? Udah itu saja 3 poin penting biar dapat langsung poinnya. Jadi yang pertama, Yesus itu adalah Yehova sesuai dengan Yesaya 43 dengan Lukas 2 ayat 11. Kemudian di Yohanes 4:22 kenapa kita memakai tanah, karena keselamatan datang dari Yahudi, dan kami itu berangkat kepada sesembahan Musa. Nah di Yohanes itu Yesus bilang begini, Musa mencatat tentang aku, itu ada di Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Kalau Yesus itu baru ada, kapan Musa menulis tentang Yesus? Nah itu artinya Yesus sudah ada di perjanjian lama, karena adalah Yehova sendiri. Begitu Pak Ustadz. Oke. Lanjut Mbak Asmara. Nggak digas aja, karena dari gini ya, sekarang saya coba lihat dari media diskusinya tadi itu mengambil perputaran jawaban sebenarnya yang dijawab oleh yang diberikan tanggapan atau diberikan jawaban oleh pendeta muda ini tidak terkontekskan kepada nabi, malah kepada Tuhan yang mana determinasinya itu tidak dibawa ke ranah ini. Padahal kan kalau kita lebih fokus terhadap diskusinya yaitu kepada nabi tadi. Dan gini. Coba sekarang saya runutkan lagi. Di sini mengambil konsep entitas dari nabi yang ada di 2 ajaran ini gitu loh. Jadi kalau Ustadz Wafi menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran sedemikian, kemudian mengutip lagi di dalam Bible sedemikian, maka Ibu Pendeta seharusnya menjawab membawa data itu. Dan Ustadz Wafi juga nanti akan mengkomparasikan data yang dibawa ini apakah sudah sesuai atau tidak. Nanti akan ketemu ranah-ranahnya gitu loh. Agar nggak bulat kayak gini. Karena saya nemu klimaksnya, saya nggak akan berhentikan. Beneran Ustadz Wafi nggak akan saya izinkan pergi sampai klimaksnya nemu di sini. Dan juga pendeta muda pun sedemikian. Silakan Ustadz Wafi, gas lagi Ustadz. Nah, makanya tadi sedikit sister, makanya tadi saya bilang kita masuk ke on track aja gitu. Kalau kita bahas kristologi itu melebar lagi. Kita masuk ke definisi nabi, apa perbedaan nabi dalam Kristen, Islam, sebenarnya itu sih yang saya harapkan dikupas ya. Kalau tentang Yesus dulu udah sangat panjang lagi nanti penjabarannya. Begitu. Oke. Pertanyaan saya begini Mbak, sekarang kita fokus kepada nabi sekarang ya. Coba Mbak Pendeta sebutkan dulu siapa saja yang dianggap sebagai nabi, baik di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama, dan bagaimana cara Tuhan mengangkat seseorang itu sebagai nabi. Monggo Mbak. Banyak, itu kalau dalam perjanjian lama itu ada 48 kalau tidak salah itu ya, nabi, dan ada 5 nabiah. Deborah itu, kemudian Esther, itu banyak ada di perjanjian lama ya. Musa, itu Abraham, ada Nabi Yoel, Yeskiel, ada Yesaya, banyak sekali. Tadi saya sudah jelaskan di awal sebenarnya brother, apa sih poin yang menjadi standar nabi untuk orang Israel. Tadi pertama saya sudah kasih denah ya, bahwa saya ulangi lagi ya, saya buka lagi. Kami Kristen itu berangkatnya di sini Pak Ustadz, di sini. Maka itu harus mengacu kepada Tuhannya Israel. Itu aja. Siapa sih Tuhan Israel ini? Itu yang pertama. Apakah dia membawa Tuhan Israel? Yang kedua, di dalam perjanjian lama itu Tuhan langsung berbicara kepada tokoh-tokoh Alkitab itu, kepada nabi-nabi itu, atau beberapa perjumpaan langsung. Itu. Oke. Samuel termasuk nabi nggak? Samuel, saya tidak berani menjawab juga ya, sebentar. Karena ada beberapa yang tidak dimasukkan sebagai nabi. Gitu. Ya. Samuel, sebentar ya. Saya nggak mau pintar-pintaran soalnya, brother. Nggak apa-apa sih. Mas, ya termasuk nabi. Ada beberapa yang tidak seperti Ayub. Ayub itu tidak dimasukkan nabi. Oke. Kalau Samuel termasuk nabi, kapan dia bertemu dengan Tuhan dan bagaimana cara pengangkatan Samuel sebagai nabi? Tadi sudah saya jawab ya Pak Ustadz ya, di perjanjian lama itu semua nabi. Sebentar ya, saya kasih ayatnya ya. Ayat yang menunjukkan pengangkatan Samuel sebagai nabi dan bagaimana cara
pengilhaman pesan Tuhan kepada Samuel. Tapi tadi saya sudah kasih 3 poin loh, bukan 1 poin aja. Masuk 3 poin ya. Untuk contoh yang Samuelnya yang saya minta Ibu Pendeta. Samuel membawa nama Tuhan Israel enggak? Kan salah satu syaratnya kan bertemu dengan Tuhan, kata Ibu Pendeta. Salah satu syarat yang lain kalau dipenuhi dia membawa nama Tuhan Israel, boleh, bisa. Oh, bukan syarat namanya, Bu. Syarat itu dalam definisi kalau satu tidak terpenuhi maka semuanya tidak terpenuhi. Kalau seperti itu bukan syarat namanya. Itu namanya istilahnya cara, ya, atau turuk, bahasa Arabnya itu torikoh. Kalau cara satu kena maka selesai. Tapi kalau syarat maka satu tidak kena semua. Itu definisinya. Pakemnya harus itu salah satunya. Oke, terus pengangkatan yang Samuel bagaimana itu berarti caranya? Di sini ada Samuel, tapi memang saya ini sedikit ya, karena saya tidak semua mendalami tentang nabi-nabi, misalnya seperti nabi-nabi penting, nabi-nabi ini saya dalami. Samuel ada ini di ayat mana ini ya? Sebentar. Nah, Samuel mendengar suara Tuhan di 1 Samuel 2 ayat 12. So, mari kita lihat. Saya belum makan, teman-teman. Oke, coba kita bisa ini baca aja dari 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Itu ada di 22 sampai 26, di 1 Samuel 3 juga ada. Ini di 1 Samuel 2 nomor 12 isinya begini nih. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah yang ini brother. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17, 22 sampai 26, 3 ayat 1 sampai 21 bisa dicatat, 7 ayat 6 bisa. Silakan. Ya, bahkan di sini tidak Samuel 3 ayat 21. Sebentar ya. 1 Samuel berapa? Oh, ini udah saya lingkari padahal. Cuma karena pengaruh usia udah saya lingkari ini. Di 1 Samuel 3 coba perhatikan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Elia. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada satu hari Eli yang matanya mulai kabur, ini harus saya baca lagi nih terus ini ya. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Ya, terus? Iya. Oh, berarti kalau sudah dipanggil begitu langsung jadi nabi berarti ya? Makanya kan kita ini masukkan ke syarat mana dulu, brother? Pak Ustadz. Syarat begini. dari orang Kristen apa syarat dari teman Muslim? Syarat dari Kristen ya begitu, Tuhan berbicara langsung kepada dia, mendapat perjumpaan dengan Tuhan, ya itu salah satunya. Gitu. Gini, ini Ibu bukan Pendeta. Israel ya, bukan Tuhan yang lain. Oke, gini Bu Pendeta, kan di sini tertulis begini ya. Samuel ketika beliau itu tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan, Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli, tetapi Eli menangis. Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapak. Ini antara Samuel dengan anaknya, bukan Samuel dengan Tuhan ini. Kan Tuhan memanggil di situ. Tuhan memanggil Samuel. Melihat. Berarti kalau begini berarti nggak salah saya di awal, Ibu Pendeta. Saya kan di awal menganggap, coba diperhatikan pertanyaan saya di awal ya. Itu kan saya mengatakan bahwa Paulus itu juga disebut nabi karena pernah mendengar suara Yesus. Nah, itu yang saya kritisi kan. Jadi Ibu Pak Pendeta, Pak Ustadz, biar jangan melebar. Paulus nanti bisa saya jelaskan, tapi ini pasti akan banyak waktu sekali yang terbuang. Coba ke Samuel tadi, apakah kita sepakati Tuhan ini memanggil Samuel? Loh, enggak, maksudnya begini Bu. Enggak, ini dulu Pak Ustadz, disepakati dulu. Sebenarnya begini Bu. Saya bertanya Samuel itu, kenapa saya bertanya Samuel? Saya kira tadi Ibu sudah bisa langsung menjawab karena
Samuel ini salah satu nabi yang diangkat dari jalur pemanggilan. Dia itu diangkatnya dari jalur pemanggilan, sama seperti Paulus. Nah, cuma ketika Paulus ternyata juga disebut nabi, dan itu hanya klaim sepihak. Nah, makanya kan kalau ibu mau menyelesaikan Samuel dulu, monggo. Samuel dulu. Lalu nanti tetap akan saya kaitkan dengan Paulus nanti. Silakan. Nah, Paulus ini disebut nabi atau tidak nanti gitu. Kita kepada track ini dulu, kita sepakati bahwa Samuel itu dapat penglihatan Tuhan berbicara kepada dia. Benar ya? Oke, berarti Samuel nabi atas penglihatan berarti Paulus juga nabi dong, betul? Bisa, rasul bisa disebut nabi. Bisa, di Kristen, di kami. Ya kalau misalnya menurut teman muslim nggak bisa, ya itu menurut pakem kalian kan begitu Pak Ustadz. Oh iya, ada apa-apa. Kan itu kan keimanan ibu. Saya cuma bertanya saja sebenarnya. Nah, kalau memang Paulus disebut nabi hanya gara-gara mendapatkan suara, ya, suara dari Yesus itu. Nah, bagaimana ibu menjelaskan tentang polemik terangkatnya nabi seorang yang bernama Paulus? Karena di dalam Kisah Para Rasul itu diceritakan 2 kali, Bu, tentang pemanggilan Yesus kepada Paulus dari suara itu. Yang pertama ada di Kisah Para Rasul 9, yang kedua di Kisah Para Rasul 22. Sedangkan ceritanya berbeda, padahal itu cerita sama-sama ketika Paulus datang ke Damaskus. Yang satu mengatakan Paulus saja yang mendengar, yang satu katanya banyak orang yang mendengar. Nah, ini kira-kira Paulusnya yang bohong atau salah satu ayatnya ada yang salah? Gimana, Bu? Tidak, jadi begini ya, ini udah sering kita bahas ya. Jadi tadi saya di awal sebenarnya sudah jelaskan ya. Kalau penglihatan itu Pak Ustadz, misalnya saya ini dapat penglihatan. Ini kan orang Kristen yang mengalami supernatural experience seperti ini ya kan. Kalau saya dapat penglihatan ya. Ada orang-orang yang misalnya nih saya mendengar suara gitu ya, seperti peristiwa Yesus di Yordan ya kan, itu tidak semua orang yang bisa menyaksikan, tidak semua orang yang mendengar, tapi bisa ada beberapa orang yang mendengar. Nah, seperti Paulus, itu Tuhan yang telah bangkit, Yesus telah bangkit, itu menemui Paulus langsung kan, ada seperti cahaya. Ada mungkin beberapa partnernya itu yang tidak melihat tapi mendengar. Ada partnernya itu yang mendengar tapi nggak melihat. Itu bisa terjadi, bisa. Bukan masalah bisanya, Bu. Maksudnya 2 ayat ini menjelaskan cerita yang sama, tapi kok menghasilkan cerita yang berbeda gitu loh. Jadi antara salah satunya pasti ada yang benar, ada yang salah, begitu loh maksudnya, Bu. Karena ceritanya kan sama kan, tapi satu ayat menerangkan bahwa yang mendengarkan cuma Paulus, yang satu ayat lagi ceritanya sama, yang mendengarkan juga orang-orang di sampingnya. Itu cara merasionalkan gimana? Kan pastinya salah satu ayat ada yang salah nih, ada salah kutip gitu loh. Gimana, Bu? Tidak ada Pak Ustadz. Jadi yang dinamakan kontradiksi itu kalau ya yang A ini menyanggah yang B. Saya makan, dia tidak makan, itu kontradiksi. Kalau paradoks itu A dan B benar sekaligus. Makanya seperti saya bilang tadi, kan penulis ini mencatat, misalnya kayak saya kasih analogi tadi ya, ada kebakaran, ya ada yang begitu terjadi kebakaran, dia sudah datang. Ada yang 10 menit lagi, ya masing-masing mencatat seperti apa pengetahuan mereka. Bukan berarti kejadian itu, peristiwa itu tidak ada. Begitu. Apakah Ibu sudah baca ayatnya itu? Kita udah sering bahas. Dulu pernah kita juga ini bagaimana ini, kok sepertinya ada perbedaan kan begitu ya. Kita sudah bahas seperti itu. Kan kata Ibu tadi yang satu makan, satu tidak makan, berarti itu kan paradok. Loh, ini kan paradok, Bu. Satu mendengar, satu bilang tidak mendengar gitu loh. Oke, kita elaborasi aja ya di Kisah Rasul berapa. Biar puas Pak Kisah Para Rasul 9. Coba Ibu perhatikan itu ayat itu ya. Jadi kan begini, Bu. Jadi yang Samuel tadi udah fix. Oke, dia dipanggil Tuhan. Oke. Nah, dari ayat 4 itu kan sudah mulai ada kan ya. Berkata kepadanya, Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus. Siapakah engkau? Tuhan, katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Nah, maka
termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Ini tekankan Bu ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 7-nya. Karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, kalau kita compare dengan Kisah Para Rasul 22, ya, ini sama ceritanya. Berapa orang rekannya? Tidak disebutkan di sana. Nah, lalu di Kisah Para Rasul 22 ayat 7-nya juga, maka rebahlah aku ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini sama ceritanya. Jawabku, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku, mereka melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah tuh, tadi mendengar, sekarang tidak mereka dengar suaranya. Ini yang benar yang Kisah Para Rasul 22 atau yang Kisah Para Rasul 9, Bu? Makanya dua-duanya benar, Pak Ustadz. Makanya tadi saya bilang ya, kalau misalnya saya dapat penglihatan gitu, di sana ada berapa orang, kita bikin aja lah 5 orang ya. Yang 2 orang ini bisa mendengar apa yang saya dengar, bisa yang tiganya itu enggak. Tapi yang 3 ini mungkin saja tidak mendengar, tapi bisa melihat. Penglihatan itu seperti itu biasa. Kami orang Kristen yang memahami, karena penglihatan itu bukan hanya terjadi di era Paulus. Sampai sekarang itu banyak terjadi penglihatan-penglihatan seperti itu. Gitu. Kalau di ayatnya disebutkan seperti itu enak, Bu. Maksudnya yang mendengarkan ada 10 orang. 5-nya mendengar, 5-nya tidak, lalu disebutkan dengan 2 ayat. Boleh. Tapi di sini secara umum, jadi mereka tidak mendengar, yang di ayat 1-nya mereka mendengar. Tidak ada perbedaan 2 orang mendengar, 3 orang tidak. Tidak ada seperti itu ayatnya. Yang tertulis mereka mendengar, tapi ayat 1-nya mereka tidak mendengar. Begitu, Bu. Oke. Ini yang benar, sehingga gini, Bu. Kalau yang benar tidak mendengar, ini ada rekan-rekan saya bacakan ya. Ya. Monggo, Bu. Oke, makanya begini Pak Ustadz, kita tidak boleh mereka-reka, kita katakan kontradiksi, kecuali kan di sana rekan-rekan ya, berarti di sana ada jamak, ada beberapa, bukan hanya 1 orang, kecuali cuma 1 orang, cuma tunggal, kan begitu Pak Ustadz. Ya ini ya, sebentar, ini pria ini ada Aristarkus, Lukas itu kan yang mencatat Kisah Para Rasul ya. Itu ada Aristarkus, itu ada Lukas, ada Timotius yang mendampingi Paulus ya. Oke, ada juga di tempat lain ini ada namanya Alexander, ada Demas, ada Hermogenes, Figelus. Jadi banyak ada Asinkritus, Hermes, Yulia. Nah, jadi intinya begini, itu kan rekan-rekan ya, berarti jamak. Jadi lebih dari 1 orang. Makanya tadi saya kasih tahu, mungkin begini, Pak Ustadz, saya memahamin. Mungkin saya nggak tahu ya, apakah di dalam ranah Muslim untuk supernatural experience penglihatan ini pernah terjadi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau di Kristen itu sering. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya saya dapat penglihatan ada 10 orang situ, bisa aja 5 orang melihat, bisa saja 5 orang itu nggak melihat, atau ada suara ya bisa aja 5-nya itu dengar aja nggak ngelihat, bisa sebaliknya, begitu Pak Ustadz. Cuman ini yang bisa saya jelaskan, kalau nggak diterima juga nggak masalah sih. Oh ya sudah, Ibu aja dah bertanya kepada saya dah. Iya, jadi sebenarnya tadi saya mau ini sebenarnya yang mau saya sampaikan, karena mungkin ada juga saya belum makan. Oh belum makan, Bu. Aduh. Ya. Mungkin ditutup juga ada apa-apa, Bu, kalau Ibu mau pamit. Enggak apa-apa. Karena tadi saya baru pulang jam 8 harus tank gitu kan. Tapi is okay lah, karena ini momen pertama sekali ya gitu. Dan saya juga senang kok ketemu dengan Sis Asmaroka, dengan Pak Ustadz juga. Di awal tadi saya sebenarnya ingin juga mengedukasi kepada teman-teman Kristen ya untuk apa sih standar Nabi dalam kekristenan itu ya. Di sini ada yang mau saya jelaskan ya. Nah, ya. Ibu sekarang bertanya ke saya, oke? Satu aja sebenarnya Pak Ustadz ya, kepada teman-teman Muslim juga ya. Yang menjadi miss di sini kita begini Pak Ustadz. Kalau di Kristen ini kan harus ya, stressing point-nya itu harus membawa nama
Yehovah ya, di mana Yesus itu udah di mana Yesus itu adalah Yehovah itu sendiri gitu. Sebentar Pak Ustadz, udah agak mulai ini saya. Lambung saya agak mulai naik asam lambungnya. Jadi begini, kenapa? Ini biar kita cari dulu ininya ya, di mana misnya ya. Kenapa? Mungkin teman-teman Muslim bertanya kenapa Muhammad itu tidak bisa diterima sebagai nabi di dalam agama Kristen ya. Saya hanya masuk ke dalam substansi, saya nggak mau membahas hal-hal yang lain begitu ya. Saya hanya membahas garis-garis besarnya saja. Jadi perdebatan yang selama ini yang mengakibatkan polemik mungkin saja karena mereka juga tidak masuk ke dalam substansi. Tadi saya sudah jelaskan tidak ya. Satu yang penting begini, bukan masalah gimana-gimananya gitu ya. Misalnya kayak di Persia sana ada Nabi Bayullah ya kalau nggak salah. Di Konghucu itu ada Nabi namanya kalau nggak salah itu Sengren gitu ya. Atau mungkin di bangsa lain itu ada Nabi. Ya. Kita hanya bisa mengatakan orang Kristen ya silahkan itu adalah Nabi untuk bangsa itu. Begitu Pak Ustadz. Ya. Silakan. Untuk Muslim, apakah Nabi Muhammad adalah Nabi? Iya. Ya kan ya bagus ya dia mengajarkan misalnya bagaimana rule menghormati orang tua kan itu ya bagus, dia mengenalkan kepada Allah. Kemudian Muhammad itu ada memecahkan di apa sana di Quraisy sana ya patung-patung berhala, kemudian dia mengenalkan umatnya kepada Tuhan, kepada satu Tuhan tauhid. Benar nggak ya? Ya bagus ya, sebenarnya kita bilang untuk bangsa itu ya Nabi. Nah, kenapa di kita tidak begitu ya? Itu yang menjadi pertanyaan pentingnya. Seperti saya katakan tadi, kalau misalnya ini sekolah ya, standarnya gurunya itu harus misalnya S1 PAK. Mau guru ini multi talent bagaimanapun, kalau tidak masuk ke dalam standar ini ya memang nggak bisa. Itu sih sebenarnya. Kalau tidak membawa nama Tuhan Israel ini, tidak menceritakan tentang Yesus ya, ini standarnya tidak bisa, karena rasul-rasul itu adalah utusan ya, rasul-rasul itu utusan yang mengabarkan Injil. Rasul-rasul itu khusus kepada murid-murid Kristus ya, rasul-rasul besar di mana mereka itu adalah saksi Yesus yang mati bangkit ya. Itu adalah Injil, kelahiran, kematian, kebangkitan. Nah, kalau tidak membawa berita ini ya dia tidak masuk ke pakem ini, role ini, begitu dia Pak Ustadz. Di sini misnya. Jadi kalau misalnya pun dipaksakan yang Nabi dari sana kemari, itu memang tidak bisa kecuali dia memenuhi pakem ini, begitu. Bukan karena yang gimana-gimana sih, bukan yang lain-lain gitu. Oke, saya jelaskan Bu ya. Jadi begini, memang ya dulu sebelum Nabi Muhammad itu di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, makanya kan ada istilah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini, Isra itu perjalanan malam Nabi dari Mekah menuju Palestina. Nah, Mi'raj dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ya, atau dulu sebelum terjadi nama Pales itu adalah tanah Kanaan. Dari sana ke Sidratul Muntaha. Di Arab ya, di Arab baik dari kalangan Yahudi atau Kristen itu sudah memiliki doktrin yang kuat yang namanya nabi itu harus dari Bani Israel. Itu tidak saya ingkari Bu. Jadi di Arab itu sejak Nabi Muhammad mengaku seorang nabi, mereka tidak percaya. Muhammad, ngapain kamu ngaku nabi? Kamu dari Arab bukan Israel. Nah, nabi itu ya dari Israel. Itu doktrin itu sangat kuat Bu. Sehingga Nabi Muhammad ditolak habis-habisan oleh orang Arab karena dia bukan berasal dari Israel. Padahal begini Bu, Nabi Muhammad itu kalau mau kita jujur, dia juga keturunan dari Abraham. Nabi Ibrahim punya dua anak, satu namanya Ishak. Ishak menikah dengan Rifqah, kemudian punya anak dua, satu Esau, dua Yakov, atau kita katakan Israel. Nah, dari itu punya 13 anak, satu perempuan. Makanya satu ini selalu tidak disebutkan karena perempuan ya, namanya Dina. Yang laki-laki 12. Nah, kemudian mereka menganggap bahwa Nabi ini harus dari jalur ini. Kalau memang Nabi itu harus dari jalur itu, kenapa di dalam kitab Yahudi diakui bahwa Ismail akan memiliki bangsa yang besar? Itu diakui oleh orang Yahudi Bu.
Iya. Ismail. Dari Nabi Ismail ini ada anak namanya Nebayot, kemudian Kedar, nah ya, dan lain sebagainya, kan banyak tuh. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Bereshit, dalam Kejadian, Keluaran, Ulangan ya, salah satunya ketika dikatakan Nabi Ismail ini saya punya data, ini akan membenarkan Al-Quran bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah terjadi distorsi. Ini akan saya buktikan. Sebentar Bu, saya punya data ini ya. Kalau tanah nggak bisa terdistorsi Pak Ustadz, karena mereka itu rabi-rabi ini sangat menjaga sekali kitab-kitabnya. Apalagi mereka itu ada oral. Ya, kita buktikan Bu ya. Tradisi lisannya. Apakah terjadi distorsi atau tidak, kita buktikan. Awal mula mana? Ini halaman 74. Halaman 74. Jadi Nabi Ismail ini memang terjadi didiskreditkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita baca ya, kalau kita baca di dalam Kejadian 16 nomor 12, coba Ibu baca. Di dalam Kejadian 16 ayat ke-12. Di sana tertulis Wehu Yehye Pere Adam Yado Bekol Weyat Kol Bo Al Penai Kol Akof Yifkon. Jadi artinya itu dalam bahasa Ibrani ya. Artinya itu seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ini kalau kita lihat di dalam Mesorah. Mesorah itu sebuah salinan yang baru muncul di abad ke-9 atau ke-10 ya, Mesoratic text. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam teks yang lebih tua, yaitu Samaritan text ya, yang lebih tua, ternyata tertulis Wehu Yihye Para, bukan Pere. Para dengan Pere itu sangat berbeda. Kalau Pere keledai liar, Nabi Ismail didiskreditkan. Tapi kalau Para artinya seorang laki-laki yang subur. Nah, ini kan sudah mulai ada diskriminasi mengenai keturunan nanti Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita wajar-wajar saja ketika Ibu nanti bandingkan ya antara Mesorati teks dengan Samaritan teks mengenai ayat Kejadian 16 nomor ayat 12. Kejadian 16 ayat 12. Itu ada itu masalah terjemahannya. Bukan terjemahan Bu. Teks aslinya di Samaritan teksnya. Di sini Pere, aku buka internetnya, meant a wild. Yes. Wild liar memang Pere. Nah, coba Ibu sekarang buka di Samaritan teksnya. Yang lebih tua itu. Di Samaritan teks bukan Pere tapi Para. Para itu artinya seorang laki-laki yang subur, bukan keledai. Kalau saya sih bukan masalah di keledainya ya, tetapi masalah di perenya ini, di white-nya gitu. Jadi kan memang terbukti nubuatan itu bahwa kita sekarang kan banyak berjodoh-nyotoan kan, benar nggak, keturunan Ismail sama keturunan Isa. Tadi aku sedikit bukan Bu, begini. Awalnya kalau mau mengikuti Mesoratic text ya, kalau terjadi gotok-gotokan antara umat Islam itu sebenarnya tidak hanya di umat Islam, Kristen pun antara Oneness, Saksi Yehova, kemudian Advent, semuanya ya bertengkar juga. Faktanya kan memang begitu kan? Ya, tapi maksudnya dari keturunan Ismail ini bahwa beliau adalah seorang laki-laki yang subur. Makanya Samaritan teks yang tertua dalam bahasa Ibrani itu tertulis Para, bukan Pere. Nah, itu ternyata nubuatan Nabi Muhammad dulu bahwa di dalam kitab-kitab orang Yahudi sudah terjadi distorsi itu memang beneran. Dan saya bisa menyebutkan banyak Bu, bukan hanya satu. Bisa saya menyebutkan lebih dari 10 tentang perbedaan teks aslinya Bu. Termasuk yang di Kidung Agung itu udah kita periksa semua. Jadi begini Pak Ustadz. Saya tidak bahas Kidung Agung Bu. Saya membahas tentang Septuagint, Mesoratic, kemudian Samaritan teks, dan akan kita obok-obok di sana siapa yang benar. Itu banyak terjadi distorsi dan hilang ayat nanti di sana. Jadi maksudnya saya begini Bu, bahwa tradisi orang Arab ketika menolak Nabi Muhammad itu sudah tertolak dengan omongan mereka sendiri.
Nabi Muhammad datang musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Nabi Muhammad datang itu membenarkan apa yang dipegang oleh mereka, Taurat dan Injil. Nah, ternyata Nabi Muhammad di sisi lain mengatakan kalau memang Taurat dan Injil itu masih terjaga, maka di sana pasti masih melazimkan teks-teks aslinya. Tapi ternyata kan tidak. Sudah banyak terjadi distorsi. Oke, saya counter begini Pak Ustadz. Kalau saya tidak, anggap saja begini ya, saya itu tidak menitik beratkan apakah masalah yang keledainya atau bagaimana, tetapi di dalam sejarah Alkitab ya, di sini sebenarnya kalau kita mau masuk ke dalam historis, ya kalau kita mau fair ya, salah satu syarat historis sejarah itu adalah harus ada referensi dari luar, harus ada data kedua selain dari kitab suci, begitu ya. Misalnya kayak Exodus, kan banyak sih orang yang menganggap bahwa Exodus itu, bahkan para ilmuwan arkeolog ya katanya itu tidak ada Exodus katanya kan. Nah, tetapi kita bawa ke referensi lain, ada juga ilmuwan, ada para arkeolog yang menemukan ada prasasti dan lain segala macam bahwa pernah terjadi adanya Exodus di tanah Mesir sana. Nah, kalau kita mau bawa secara historis, bagaimana sejarah Ismail ini dengan Ishak? Kalau di dalam Alkitab itu ada dicatat, memang iya Ismail dan Ishak itu adalah anak dari Abraham, tetapi dalam Alkitab sejarah kami yang dikatakan sebagai anak perjanjian itu adalah si Ishak. Makanya itu si Ismail kan itu dengan ibunya Hagar pergi ke gurun Paran kan mereka itu pergi ke gurun Paran. Nah, apa menjadi bangsa yang besar sesuai dengan yang dibilang Alkitab kan, iya yang menjadi bangsa yang besar. Nah, disitulah terjadi letak keterpisahan tadi Pak Ustadz. Makanya tadi saya bilang saya kasih skema seperti ini. Nah, kalau Arab itu di sini bagiannya dari Ismail ini. Nah, maka kalau misalnya kayak Nabi Muhammad, apakah dia adalah Nabi di Arab? Ya silakan, maksudnya kita juga nggak bisa intervensi kan begitu. Tetapi kalau kami itu beradanya di sini, dari keturunan si Sarah, Ishak, Yakub, maka ini harus membawa Tuhannya Israel, karena Israel itu berasal dari Yakub. Nah, pertanyaannya kan begini, seperti kita benang merahnya, Musa itu adalah tokoh yang ada di dalam Alkitab dan juga ada di dalam Al-Quran. Nah, Musa ini orang apa? Itu dulu yang mau kita cari. Musa itu orang Ibrani. Maka yang harus kita masukkan poinnya adalah berarti Musa itu mempercayai Tuhan Ibrani Israel. Nah, siapa nama Tuhan Ibrani ini? Itu sih sebenarnya. Ya, soalnya kalau misalnya Muhammad membawa nama Tuhan Israel, Tuhan Ibrani, ya mungkin kita bisa terima itu. Karena tidak membawa, ranahnya tadi sudah beda, yang Arab si Ismail dengan Hagar pergi ke Paran, ya kan, ke gurun Paran dia. Udah beda. Linknya tuh sudah tidak masuk lagi, begitu Pak Ustadz. Itu sih. Kalau seumpamanya saya bertanya begini Bu, kenapa Hagar itu dinarasikan sebagai budak di dalam Bible? Kan pada awalnya kan si Sarah itu kan dia meragukan ya, dia itu skeptik ya, dia itu denial, itu penyangkalan. Kan nggak mungkin lah di usiaku yang tua ini gue bisa melahirkan lagi kan begitu. Jadi dia suruh lah, ambillah budakmu itu, katanya sama si Abraham, diambillah si Hagar untuk dijadikan istri dari si Abraham itu. Ya, kenapa kok LAI menerjemah diistilahkan budak Siti Hajar itu? Itu kan diskriminasi namanya. Kalau misalnya kita mau critical text, silakan. Dari Pak Ustadz bagaimana? Nah, begini. Makanya kan begini Bu, kenapa saya itu tidak setuju dengan terjemahan LAI? Saya katakan LAI salah fatal dalam menerjemahkan. Hagar itu orang Arab nggak? Apa? Hagar itu orang Arab nggak? Oh belum, kita belum masuk ke sana. Kita masuk critical text-nya dulu Bu ya. Kita masuk critical text-nya dulu. Tadi di dalam Kejadian 16 nomor 12. Kenapa saya lebih setuju Samaritan text yang mengatakan bahwa Ismail itu adalah lelaki yang subur dengan menggunakan original teks para, bukan pere. Kalau pere sesuai yang dipakai LAI itu fatal. Kenapa fatal? Nanti kaitannya dengan Kejadian ini ya. Coba kita perhatikan Kejadian 17 nomor 20-nya. Di sana dikatakan tentang Ismail, aku mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu yang sangat banyak.
ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Pujian-pujian itu terjadi kepada Ismail. Dia akan memperanakkan 12 raja. Nah, apakah Tuhan, masa Tuhan itu memberkati seorang anak yang perilakunya seperti keledai liar? Kan gak nyambung nanti dari awal. Padahal maksudnya itu adalah para lelaki yang subur, memang akan banyak anak. Nah, kemudian ketika Hajar contohnya di dalam Kejadian 16 nomor 1. Di sana dikatakan, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba budak perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Nah, dalam ayat ini kan dijelaskan bahwa kata Hagar atau Hajar dinarasikan sebagai budak. Nah, bagaimanapun ini merupakan salah satu diskriminasi yang tertulis dalam kitab Yahudi kepada Siti Hajar. Kenapa? Padahal sangat banyak keterangan yang bertolak belakang nantinya, Bu. Contoh ini ya. Banyak rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Hagar ini adalah seorang raja, bukan budak. Putri dari Raja Parao, Fir'aun ya, kalau di Mesir kan dia Mesir ya. Mesir itu kan rajanya namanya Fir'aun. Fir'aun ini kan jabatan. Nah, beliau itu adalah putri dari Raja Parao. Bahkan di dalam teks Sefaria, teks Yahudi, tafsir Rabi Rashi ya, dia mengatakan bahwa seorang hamba perempuan Mesir, dia adalah putri Fir'aun. Ketika Fir'aun melihat mukjizat yang terjadi pada Sarah, dia berkata, lebih baik anak perempuanku menjadi pelayan rumah tangga ini daripada menjadi pelayan di rumah orang lain. Nah, ketika Sarai atau Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dengan Keturah. Ya. Lalu siapakah Keturah itu? Nah, di sana ada perbedaan pendapat. Tetapi ternyata dijelaskan oleh Rabi Rashi, Keturah, this is Hagar. Keturah adalah Hagar. Itu kata Rabi Rashi, Rabi Yahudi. Nah, di sini kan berarti kita pahami bahwa di dalam kitab-kitab Yahudi sudah banyak diskriminasi kepada Nabi Ismail dan ibunya dan keturunannya. Sehingga kita tidak menyangkal ketika Nabi Muhammad memang benar-benar ditolak ketika beliau mengaku seorang Rasul, karena di dalam kitab-kitab mereka sudah mendiskriminasi keturunan Nabi Ismail yang merupakan notabene-nya Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Begitu, Ibu Pendeta. Widih. Bu, kami lihat Ibu. Mohon maaf Ibu Pendeta. Mohon maaf. Tadi noise. Oh, Ibu Pendeta gak mau makan dulu? 10 menit bisa lah, 10 menit. Oke, Ya. makan dulu aja nanti. Kayak itu dari Yoktan kan? Yoktan itu leluhur dari Arab gitu Pak Ustaz. Bener ya? Ya. Nah itu, kalau Ishak itu dari si Sarah. Makanya tadi sebenarnya itu udah itu aja garis besarnya antara Arab dengan Israel. Sesimpel itu sih. Apakah menjadi bangsa besar? Iya. Tiga suku di dunia itu yang besar itu. Arab termasuk salah satu. Menggali suku Han, nggak masalah. Yusuf juga pernah jadi budak. Terus tiba-tiba jadi pemimpin kan, nggak masalah dari budak dari menjadi bangsa yang besar, no problem sebenarnya gitu. Anggaplah bukan masalah diskriminasi, tapi linknya tadi memang begitu dia yang denahnya tadi begitu Pak Ustadz. Yang satu ini ya Arab, yang ini Yakub ini Israel, begitu. Itu aja sih. Kadang saya mikir gini Bu, kenapa sih Tuhan, kalau ini perspektif Kristen ya, kenapa Tuhan itu menjadikan para nabi itu hanya dari bangsa Israel? Kok kayak gak adil gitu? Gimana cara jawabnya dulu? Hak prerogatif ya, karena gini, kalau di Alkitab kami ya, tapi nggak apa-apa, terserah mau terima atau enggak ya. Israel itu memang menjadi bangsa pilihan, umat kesayangan Tuhan, begitu. Tetapi ada memang masanya bahwa orang Israel, orang-orang Yahudi itu juga tegar tengkuk, sehingga diberikan kesempatan kepada goyim, kepada orang-orang di luar Yahudi ya, untuk masuk ke rumah Yakov ibaratnya ya, untuk masuk
masuk kepada iman Abraham itu walaupun di luar Yahudi. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang di luar Yahudi, orang-orang di luar Israel. Tetapi menjadi hak prerogatif, ya sudah begitu Tuhan mau bikin ini jadi bangsa pilihan, menjadi umat kesayangannya, ya mau bagaimana lagi, brother Pak Ustadz. Dan di Alkitab ada dibilang keselamatan datang dari Yahudi. Jadi memang awal mulanya mungkin teman-teman Muslim bilang kan begini kan, Yesus itu khusus untuk orang Israel, untuk Yahudi saja atau untuk Kristen aja. Memang pada mulanya, pada awalnya itu eksklusif ke bangsa Israel, karena Tuhan mau ya bangsa Israel ini menjadi berkat untuk bangsa-bangsa ya. Ya buktinya sekarang ada hubungan bilateral gitu, ada produk-produk dari sana yang diimpor ya, banyak sekali teknologi Israel sana. Kita memang harus mengakui secara objektif begitu ya. Nah, Tuhan mau melalui bangsa ini, bangsa-bangsa lain pun itu akan diberkati. Itu sih ya, kenapa ya tidak tahu, hak prerogatif Tuhan lah itu, brother. Soalnya apa namanya tuh ya, saya lihat bangsa Israel kan bahasa yang tegar tengkuk gitu loh. Kok bisa diistimewakan gitu loh, Pak. Contoh ini Bu ya, dari Yakov saja, dari cerita Yakov saja, dia itu mencuri hak kesulungan Esau, kan begitu ceritanya. Yakov itu yang padahal seharusnya Ishak memberikan hak kesulungan kepada Esau, ternyata Yakov bersekongkol dengan ibunya Rifqah untuk mencuri hak kesulungan Esau itu. Caranya kan sudah gak baik kan, dinarasikan dalam Bible, caranya itu sudah gak baik. Sampai Ishak itu kaget kan, ternyata dia ditipu oleh Yakov. Nah kemudian dari Yakov ini menurunkan orang-orang yang nantinya banyak yang tegar tengkuk. Contohnya Yahudi yang menyembah berhala itu berapa ribu. Sampai di dalam Bilangan itu tertulis ada cerita Baal Peor. Baal Peor itu di mana orang-orang Yahudi habis menyembah berhala mereka berzina. Itu ditumpas oleh Tuhan. Mungkin yang lurus-lurus itu ya keturunan Lewi. Lewi ini yang agak lurus-lurus, kayak Musa, Harun, itu keturunan Lewi. Yang lain itu rata-rata pembangkang semua, kok bisa diistimewakan gitu loh. Itu yang saya curiga, Ibu. Iya, jadi di awal begini, brother ya, kalau di dalam kepercayaan Yahudi ya, dan juga adalah kepercayaan kami ya, Tuhan Hasem itu memiliki dua sisi ya. Satu ada sisi penghakiman, sisi keadilan, satu ada sisi belas kasih. Dan orang Israel sendiri pun itu memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak jauh-jauh seperti orang tua gitu. Nah, apakah Tuhan itu, nggak usahlah dulu ke bangsa Israel ya. Kita masuk saja dulu dari permulaan, itu Adam Hawa. Ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu kasih penghukuman, nggak kasih penghukuman. Tuhan disiplinkan keluar dari Taman Eden. Mereka tidak lagi bisa menempati itu. Tetapi dari sisi kasih Tuhan juga, Tuhan itu membuat pakaian dari tangan Tuhan sendiri untuk Adam sama Hawa. Jadi kedua sisi ini selalu bersinergi. Sama seperti orang tua anak, kita nih mau bagaimanapun jugul ya, kata orang Batak ya, mau payah kali gimana pun, tapi karena kita punya kasih, maka kita akan tetap merangkul anak kita ini, kita tetap akan mendidik dia. Saat dia salah, kita akan kasih pendisiplinan, kita kasih akan hukuman. Apakah Tuhan itu tidak ada? Ya, buktinya bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Asyur. Ya kan? Nabi Yoel itu menubuatkan Israel ini nanti akan hancur, bla bla segala macam. Israel, engkau bertobatlah. Gitu. Waktu Israel itu jatuh kepada penyembahan berhala, mereka tegar tengkuk, kan dibuat berputar-putar, kan berapa yang masuk cuman ke tanah perjanjian. Nah, jadi Tuhan yang disiplin, Tuhan yang adil, juga Tuhan punya kasih. Nah, walaupun dia itu ada ya mendisiplinkan atau menghukum bangsa ini, tapi karena kasihnya sebagai seorang bapak itu seperti kita orang tua, ya dia tetap menganggap ini anak kesayangannya, dan itu sudah menjadikan hak prerogatif sih, gitu Pak Ustadz. Sama kayak orang tua aja. Gue punya anak mau gimana-gimana, entah dia mencuri, begal apa segala macem, gue mungkin nggak akan hukum dia, tapi gue kan nggak mungkin blacklist dia jadi anakku gitu. Oke. Sekali lagi saya ingatkan dulu pendeta muda, ini di off cam aja sambil makan, saya takut kesehatannya menurun loh.
Iya. Sambil makan nggak apa-apa di. Iya. Iya. Andaikan rumah Ibu Pendeta dekat, saya belikan bakso. Oh iya. Widih, ngeri banget. Ustadz Lafi. Ini makannya banyak ini, merugikan ini kalau nampung aku, Pak Ustadz. Iya. Ini apa di off cam aja sambil makan nggak apa-apa. Yang Nggak penting nggak kedengeran ngecap. Nggak apa-apa sambil makan di off cam aja. Beneran kita sama-sama ini kok. Sambil makan. Oke, Masya Allah. Gimana nih Ustadz Rafi? Udah ketemu belum poinnya? Iya, sudah. Jadi ya Masya Allah, Ibu Pendeta ini dari bahasanya, penalarannya sebenarnya sangat bagus ya, bagus banget. Jadi bisa dilanjut nanti Ibu ya, cari tema-tema yang lain. Tapi tema-tema yang apa ya? Tema-tema yang lebih seru, karena Nabi ini, perspektif Nabi ini saya jujur tidak terlalu banyak paham dalam kekristenan. Gimana kalau selanjutnya Ibu Pendeta saya ajak dengan tema itu seperti konsep keselamatan, penyalipan, ya, penyalipan Yesus. Kan Islam menganggap Yesus gak disalib tuh. Terus Ya, kita bukan buktikan dalam fakta historis, sejarah, historis. Nah itu lebih bagus, lebih luas Bu. Sorry makan ya Pak Ustadz ya, nggak apa-apa Oh, ya. nggak apa-apa. Nanti Nggak apa-apa, dibilang Bu. sopan. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Nah, seperti itu. Jadi kayak tema penyalipan, konsep keselamatan, tema ketuhanan. Nah, kemudian nabi palsu, contohnya khusus ke nabi palsu dan lain sebagainya. Itu lebih bagus karena lebih arahnya itu lebih luas gitu, Bu. Arahnya lebih luas. Kalau saya begini Pak Ustadz, teman-teman ya, saya dari dulu kadang masuk ke tempat Dr. Akal Julius ya, karena di narasumber tempat si Valen Umar yang udah mutahkan. Saya dari dulu ketika berdebat atau berdialog dengan Muslim itu tidak pernah ada masalah. Kenapa? Saya dalam perspektifnya gini ya. Ini kami ini kan everyday setiap hari kan juga berdebat juga dengan yang intern ya. Kalau dengan yang sesama sendiri pun itu kadang agak susah masuk, kan gua nggak mungkin harus berekspektasi tinggi yang high untuk yang di luar, kan pasti ada sangat banyak jurangnya yang mengakibatkan miss. Itu satu ya. Kedua, kalau saya sih lebih enak begini, dalam perdebatan apapun itu bukan masalah menang-menangan kalah, karena itu sangat subjektif. Baik dari pihak ini bisa aja klaim ini, dari pihak sana bisa klaim. Tetapi ada nggak benefit, ada nggak ilmu yang bisa gua dapat, ada nggak ilmu yang bisa ku dapat dari lawanku, atau adakah dari lawanku bisa dapat sesuatu dariku, benefit begitu. Jadi kita wawasan kita up to date gitu ya kan, kita nggak stuck. Itu sih, ngapain sih kita sampai ujat-ujatan apa segala macam. Kadang-kadang udah baik begini saja pun mungkin ada yang di bawah yang ini ya yang tantrum gitu ya kan. Kalau yang di bawah jangan Bu, jangan diperhatikan terlalu. Nanti bikin asam lambung nanti, jangan. Iya, agak-agak oyong ini Pak Ustadz. Gak apa-apa, beliau yang di bawah ini cuma apa ya? Beliau yang di bawah ini menyemangatkan kita agar kita selalu membuka wawasan yang baru gitu. Saya sebenarnya pengen tema itu, Bu. Saya belum mendapatkan lawan yang seimbang. Tema ayat perumpamaan. Nah, itu pengen saya cari lawan yang seimbang, yang memahami beneran ayat perumpamaan. Karena begini, mungkin next time Ibu bisa, kalau dalam Islam Bu, ayat perumpamaan itu contohnya seperti di dalam kitab ini ya. Ini kitabnya sudah sampai hampir hancur karena sering dibaca. Nah, ayat perumpamaan itu namanya ilmu balaghah kalau di Islam. Balaghah itu sastra Arab. Ya. Sastra Arab itu ada 3 babnya, ada bayan, ma'ani, bade. Nah, ada ilmunya. Nah, saya sampai detik ini diskusi sama Kristen tentang tema ayat perumpamaan, belum saya temukan standar ayat perumpamaan ilmunya itu apa dalam Bible gitu loh. Berarti ketemu yang awamnya. Hah? Gimana? Ketemu yang awamnya mungkin, bukan teolognya. Karena ada perbedaan debater dengan teolog, brother. Jadi kebetulan kayak aku bilang tadi di awal ya, aku tuh pernah ikut, aku sendiri yang Kristen ini masuk Zoom dari Institut Leimena ya. Jadi bagaimana cara berdialog lintas agama gitu ya dengan baik secara akademis gitu ya kan. Nah, aku sendiri sebenarnya pribadi gua juga malas kalau ketemu yang awam-awam banget. Aku tuh suka dengan yang teolognya. Kenapa? Gini,
baik dalam kekristenan atau dalam Islam, baik Al-Quran atau Alkitab, sebenarnya itu ada yang namanya metode hermeneutik. Benar nggak? Jadi kita bukan hanya bicara teks, kita harus masuk kepada konteks, kita masuk kepada kultur, ada yang namanya sastra dan lain-lain. Nah, masalahnya banyak sekali yang apa ya, maaf ya, perasaan-perasaan mau seperti teolog tapi nggak bisa dibawa kemari. Makanya kadang-kadang gua nanya nih, entah baik dalam kekristenan pun atau dengan teman muslim, gue selalu nanya pertama, kamu pakai metode apa nih? Metode hermeneutik? Nggak ada katanya. Ya udah gimana? Gue nggak bisa berekspektasi tinggi kan? Apa yang mau kita harapin? Ya udah, yang penting gue sampaikan, lu terima-terima, enggak. Yang penting udah gue kasih ilmu aja gitu. Contoh misalnya kayak ini contoh satu ya Pak Ustadz ya, sastra Arab misalnya seperti Nahnu, itu di Kejaran 1 ayat 26 kata kami. Nah itu kan bicara masalah kultur, masalah jamak keagungan, plural majesty, bukan masalah jamak pribadi. Nah itu sama seperti istilah nosisme, penggunaan orang pertama tunggal itu digantikan seperti orang pertama jamak, makanya ada ucapan kami atau kita. Tapi berapa orang sih yang bisa dibawa ke masalah sastra kultur ini? Kak semua. Gua aja di sesama Kristen kadang-kadang sulit masuk. Ya gua nggak mungkin bisa berekspektasi tinggi dong kepada yang keluar. Ya udah dah, penting gua sampein begitu aja. Dan saya paling males Bu, kalau ketika diskusi dengan Kristen, ketika saya bertanya ilmiah, dia mengatakan hanya Roh Kudus yang tahu katanya. Nah itu saya males sudah. Kalau semuanya ujung-ujungnya Roh Kudus, ngapain kita diskusi ilmiah, kan begitu? Saya juga sering mengkritik. Ketika ibu bertanya kepada saya, jawaban saya itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya tidak usah diskusi kalau begitu. Ya, cari tema yang lain aja kan. Kalau masa semua pertanyaan jawabannya Roh Kudus gitu. Udah angkat tangan, saya pun kalau udah dapat jawaban begitu ya saya juga mengkritisi kok gitu ya. Jadi betul, Roh Kudus itu memang sangat membantu kita, memberikan pengilhaman, membuka mindset kita, mencerahkan, dapat nilai kan memang hanya fungsi Roh Kudus. Seperti saya misalnya mau menyampaikan tentang Yesus berbuih-buih, gue nggak mungkin maksain orang untuk langsung tiba-tiba dibaptis. Ya udah, itu urusan Roh Kudus. Tetapi kan kalau secara akademis kita masuk dong gimana yang intelektualnya ya, kita ada data, ada kajian, elaborasi, hermeneutik dan lain segala macam, kan begitu ya Pak Ustadz ya. Roh Kudus doang katanya ke kami saja pun udah gua angkat tangan dah, nggak bisa. Semua dia ya kan.